Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghdina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ahbab yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis salawat, majlis ilmu insyaallah, yang insyaallah semuanya ini akan memberatkan timbangan kita di hadapan timbangan Allah subhanahu wa ta'ala, juga sebagai pelebur dosa daripada dosa-dosa kita, dan juga semoga dengan membacaan maulid tadi dan juga dengan kita mendengarkan daripada ilmu, insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita menuju syurganya. Kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan kita daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala alaih. Kita masih berada pada bab pertama tentang fadilatul ilmu wa ta'lim wa ta'allum, tentang fadilah ataupun keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan keutamaan mengajarkan daripada ilmu. Wa qala al-Abul Aswad laisa shay'un a'azzu min al-ilmi. Imam Abul Aswad beliau pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluk hukam 'alan nas. Para raja, para penguasa ini berkuasa atas masyarakat, manusia. Wal ulama hukam 'alal muluk. Sedangkan para ulama, para ahli ilmu, mereka penguasa terhadap para raja. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, khuyyira Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam bainal ilmi wal mal wal mulk. Beliau katakan Nabi Sulaiman diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara yang beliau dikasih pilihan, yaitu mau pilih mana, ilmu atau hartakah ataupun kedudukan, pangkat. Fakhtarul ilm, maka Nabi Sulaiman alaihissalam beliau lebih memilih ilmu. Maka ketika beliau memilih ilmu, fa'atiyal mal wal mulk ma'ahu. Yang tadinya hanya dicari ilmunya, akhirnya hartanya juga ikut, pangkatnya juga ikut. Kalau kita cuma cari harta, ilmu tidak dapat, dan belum tentu juga pangkat kita dapat. Tapi kalau kita cari ilmu, insya Allah semuanya kita dapat.
Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil." Orang yang menginginkan dunia, yang dikejar itu dunia saja, harus punya ilmu, belajar, tuntut ilmu. Begitu juga kalau dia menuntut akhirat, harus juga menuntut ilmu. Wasu'ila Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini pernah ditanya. Ibnul Mubarak itu salah satu daripada tabi'in. Ya, salah seorang daripada tabi'in, Ibnul Mubarak. Beliau pernah ditanya, "Manin nas?" Siapa itu manusia? Faqala al-ulama. Maka beliau mengatakan, manusia itu adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Qila famanil muluk. Lalu siapa itu para penguasa? Qala az-zuhad. Itu orang-orang yang zuhud, yang tidak memberikan dunia, hanya memberikan daripada akhirat. Qila faminas suflah atau safalah. Dan beliau juga ditanya, siapa orang-orang yang bodoh? Qala alladzina ya'kuluna ad-dunya bid-din. Orang-orang yang bodoh itu yang orang yang memakan dunia dengan agama. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada hal tersebut. Waliyadzubillah. Walam yaj'al ghairal 'alim minan nas li'anna al-khasiyah allati yatamayyazu biha an-nas an sa'iril ba'im huwal 'ilm. Dan tidaklah Allah jadikan orang yang berilmu daripada manusia, terkecuali memang ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita katakan akal, ya, karena akal itu, dengan akal kita bisa mencari ilmu. Benar, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai akal, mempunyai pikiran. Tetapi kalau akal tersebut tidak dipakai untuk mencari ilmu, ya percuma. Ya, berarti apa bedanya kita dengan makhluk yang lain? Ada seorang wanita, dia pernah ditanya tentang bedanya pakaian syar'i sama pakaian wanita yang sekarang, yang modis, yang you can see. Ya kan? Beliau katakan, kalau memang mode dalam berpakaian itu yang sekarang dianggap sebagai suatu kemajuan, ya, pakai pakaian yang serba kurang, ya, sudah tahu ya, jangan diangan-angan. Yang serba kurang ini dianggap sebagai suatu kemajuan, ya, berarti orang dahulu harusnya lebih maju daripada orang sekarang, ya. Harusnya orang dahulu lebih maju daripada orang sekarang. Ataupun kalau memang buka-bukaan itu dianggap lebih bermode dan lebih maju, maka binatang pun lebih maju daripada manusia. Karena binatang tidak pakai, ya, karena binatang tidak pakai pakaian. Nah, ini berarti beda. Orang yang punya akal pikiran yang dipakai untuk berilmu. Orang kalau punya berilmu, tidak mungkin
ya kan? Yang harusnya dia menutupi daripada auratnya, sekarang dia buka. Ya. Maka ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia inilah yang membedakan manusia itu dengan makhluk yang lain. Fal insan insanun bima huwa syarifun li ajli. Maka manusia itu dia dimuliakan, mulia karenanya. Walaysa dzalika biquwwati syakhsihi. Manusia itu mulia karena bukan kuat. Bukan kuat kepribadiannya, tidak. Fa innal jamal aqwa minhu. Kalau bilang kuat, onta lebih kuat daripada manusia. Manusia bisa berapa lama tahan haus ketika di padang pasir. Onta itu diciptakan sama Allah, dia punya bisa bertahan lama di padang pasir, tidak minum berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Ini lagi musim panas nih, sing minum berapa jam, 1 jam saja udah pusing, dehidrasi. Kalau bilang kita kuat, onta lebih kuat daripada manusia. Wala bi'admihi fa innal fil a'zam minhu. Oh, tulang kita ini kuat, kekar, keras. Mau bilang begitu, gajah lebih kuat dari kita. Tulangnya gajah ini lebih kuat daripada kita, lebih besar daripada kita. Wala bisaja'atihi. Dan manusia itu bukan hebat karena keberaniannya. Fa inna sab'a asja' minhu. Hewan buas itu lebih lebih berani daripada manusia. Singa berani. Hewan buas lebih berani daripada manusia. Wala bi aklihi fa inna thawra awsa' batnan minhu. Oh, ini bilang kuat manusia, hebat, luar biasa. Makannya karena banyak makannya. Gak bisa juga. Karena sapi juga, kerbau juga lebih banyak makannya daripada manusia. Daya tampungnya lebih besar daripada manusia. Jadi kalau dibilang hebatnya manusia itu bukan terletak dari segi fisik. Balam yukhlaq illa lil ilm. Akan tetapi manusia itu tidak diciptakan terkecuali karena untuk ilmu. Kerugi, ya. Kita berada di dunia kemudian tidak menuntut dan menimba ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man utiyal Qur'an fara'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzamallahu ta'ala." Kalau ada orang yang diberikan Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an dengan baik, bisa hafal Al-Qur'an, bisa diberikan pemahaman, mengerti tentang isi kandungan Al-Qur'an, kemudian dia lihat orang lain lebih baik darinya. Paham ya? Dia bisa baca Al-Quran, kan? Ataupun hafal Al-Quran, ataupun lebih dari itu lagi, faham tentang isi kandungan Al-Quran. Kemudian dia lihat orang lain, ada orang lain lebih baik daripadanya. Tentunya ini terkait dengan hal-hal duniawi, ya. Dia pandang, oh ini lebih kaya dari saya, oh ini lebih terhormat dari saya, dan lain sebagainya. Yang dipandang adalah sisi duniawi. Fara anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzamallahu ta'ala. Maka dia benar-benar telah melecehkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran itu diagungkan sama Allah, firman Allah, makhluk Allah, diagungkan sama Allah, dimuliakan sama Allah. Kita sudah diberikan kemuliaan sama Allah, kemudian kita menganggap diri kita rendah. Bahkan orang lebih baik daripada kita. Tidak demikian. Ya. Maksudnya ini adalah ilmu. Ya, ilmu. Orang mau baca Al-Quran tidak mungkin lahir langsung bisa baca Al-Quran. Ada orang lahir langsung bisa baca Al-Quran? Tidak ada. Ada orang yang lahir langsung hafal Al-Quran? Mungkin, tapi jarang sekali. Terkecuali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu proses, harus menuntut ilmu. Maka ketika diberikan, bisa baca alif, ba, ta, harus senang gitu. Ya, dulu orang tua kita tuh kalau ada anak-anak sudah baca Al-Quran, pindah ke misalnya dari A, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, jim, kemudian pindah misalnya dari Iqra ke Juz Amma, potong ayam, bikin nasi kuning. Bangga orang tua. Sekarang berbeda. Prestisnya berbeda sekarang. Tolak ukurnya sekarang berbeda. Sudah bisa bikin video TikTok, luar biasa. Masuk di YouTube, sudah senang sekali orang tua. Beda sekarang prestisnya. Jadi ketika kita sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya kita bersyukur. Ya, bersyukur. Digiring sama Allah, datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis maulid seperti ini, harusnya kita bersyukur. Ya, bersyukur. Wa qala al-Fath al-Musalli rahimallahu ta'ala, alaysa al-marid idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut? Beliau katakan, bukankah orang yang sakit itu kalau ia dicegah tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa minum obat, bukankah dia akan mati? Ya kan? Orang yang sakit, dia perlu nutrisi, dia perlu makan, dia perlu minum, bahkan dia perlu obat biar bisa sembuh. Tapi kalau dia tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tidak diberikan obat, akhirnya apa? Mati. Qalu bala. Orang yang ditanya sama Fathul Musalli, mereka mengatakan ya. Kadzalikal qalb, begitu juga hati. Idza muni'a anhul hikmah wal ilm thalathata ayyam yamut. Begitu juga hati ini. Kalau hati ini tidak ataupun dicegah daripada hikmah dan ilmu 3 hari saja, maka hati ini akan mati. 3 hari kita tidak duduk mendengarkan ilmu, membaca, ya, ataupun ada hikmah-hikmah yang kita dengar, yang kita dapat, maka hati ini akan mati. Walaqad sadaqa fa inna ghidha'al qalbi al-ilmu wal hikmah wa bihima hayatuhu. Maka benar, sesungguhnya asupan makanan daripada hati itu adalah ilmu dan hikmah. Dan dengan keduanya, dengan ilmu dan hikmah, kita hidup, ataupun hati ini akan hidup. Kama anna ghidha al-jasad at-ta'am, sebagaimana asupan makanan daripada jasad ini adalah makanan. Wa man faqada al-ilma faqalbuhu marid wa mautuhu lazim. Maka orang yang kehilangan ilmu, faqalbuhu marid,
hatinya sakit. Wa mautuhu lazim, bahkan kematiannya itu diharuskan. Paling tidak seyogyanya dia mati, karena ilmunya sudah tidak ada. Walakinnahu la yash'ur bihi, akan tetapi ia tidak merasa. Kenapa tidak merasa? Idh hubbud dunya wa syaghluhu biha abtala ihsasuh. Karena saking cintanya kepada dunia dan kesibukannya terhadap dunia, akhirnya dia tidak merasa kalau hatinya mati. Banyak nih kadang-kadang kita lalai, ya. Mungkin kemarin-kemarin kita mungkin asyik, ya. Padahal hakikatnya kita mati, hatinya mati. Hatinya mati. Lo nggak ngerasa? Iya. Karena kita terlalu disibukkan dengan kehidupan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengedar dunia, ya. Bukan berarti tidak boleh mengejar dunia. Kita dituntut. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Kejarlah duniamu, bekerja keras. Para sahabat itu luar biasa. Kerja keras. Sampai ada salah seorang sahabat tuh yang tangannya sampai melepuh, hitam. Ditanya sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ente ini kenapa sampai tangannya sampai hitam melepuh begini?" "Ya Rasulullah, ini saya di bawah terik panas matahari, saya mencangkul tanah untuk bercocok tanam." Dicium sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicium sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada salah seorang sahabat yang kerjanya luar biasa, ya kan? Ditanya sama sahabat yang lain, "Oh, apakah ini fulan yang kerjanya begini, dia dapat pahala bisa masuk surga, dapat dapat pahala berjihad di jalan Allah?" Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Ketika dia mencari nafkah untuk menghidupi dirinya, untuk tidak meminta-minta, maka hal tersebut dia di jalan fi sabilillah. Ketika dia mencari nafkah untuk menghidupi daripada istri dan keluarganya, maka hal tersebut dia di jalan fi sabilillah. Fi sabilillah itu bukan hanya mengangkat pedang, bukan mengangkat senjata, bukan, banyak sekali. Ya, fi sabilillah. Maka agama itu tidak egois, hanya menuntut kita untuk menuntut akhirat saja. Tidak. Kita dituntut juga untuk mengejar dunia kita, agar tidak meminta-minta, agar tidak menjadi hamba Allah yang hanya dikasihani, ya kan? Hanya meminta belas kasih. Tidak demikian. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun demikian. Semuanya bekerja keras. Kita mungkin pernah dengar Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu bela-bela menimba, ya, menjadi tukang timba sumur di sumurnya orang Yahudi demi memberikan makan kurma kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu kita bilang tidak boleh kerja, ya kan? Kita kejar dunia kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kita kejar dunia kita untuk mengejar akhirat kita. Ini yang semestinya. Kama anna ghalbatal khauf qad tabtulu alamal jarah fil hal wa in kana waqi'an. Ini sama. Orang yang hatinya mati karena terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, ya. Sibuk tidak mau menimba ilmu, sibuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa bahwa hatinya mati. Sama seperti apa? Sama seperti orang yang dalam ketakutan
ya, dia tidak akan merasa daripada luka yang dideritanya. Orang yang ketakutan yang berlebihan, dia tidak sadar bahwasanya dia punya anggota tubuh lagi terluka. Karena saking takut digigit ataupun macam-macam lah. Tidak merasa kalau tubuhnya sedang terluka karena saking takutnya. Ini sama seperti orang yang sibuk dengan dunia, ya kan? Sibuk dengan dunia, tidak mencari ilmu, tidak merasa kalau hatinya mati. Fana'udzu billahi min yawmi kashfil ghita. Maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dari Allah Subhanahu wa taala daripada hari di mana nanti penutup ini dibuka. Penutup tentang aib-aib kita, tentang dosa-dosa kita ini dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nas niyamun fa idza matu intabahu. Karena sesungguhnya manusia itu tidur. Akan tetapi ketika mati, ketika wafat baru sadar. Baru sadar, ya Allah, coba hidup kemarin itu beta sembahyang, beta ikut majelis ilmu, ikut sholawat. Coba kalau sedekah ada yang minta, coba beta kasih. Baru sadar. Sadarnya sudah mati, baru sadar. Fa innan nas niyam. Manusia itu dalam keadaan tidur. Wa idza matu intabahu. Tapi kalau sudah mati baru sadar. Faqala Hasan rahimahullah, Imam Al-Hasan beliau mengatakan, yuzanu midadul ulama bidamis syuhada. Tinta para ulama ini ditimbang dengan darahnya orang-orang syahid, mati syahid. Fayurajjah midadul ulama bidamis syuhada. Maka yang lebih diunggulkan adalah tinta para ulama daripada darahnya orang-orang yang mati syahid. Luar biasa. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau pernah mengatakan, "Alaikum bil ilmi, hendaklah kalian mencari ilmu, berilmu qabla ayyurfa, sebelum ilmu itu diangkat." Kita tahu ilmu itu diangkat dengan Allah Subhanahu wa taala mengangkat para ulama, mencabut nyawa para ulama. Ilmu itu diangkat. Wa raf'uhu mautu ruwatihi, dan matinya ilmu dan diangkatnya ilmu adalah matinya orang yang meriwayatkan ilmu. Orang yang membawa ilmu, para ulama. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Tadzakurul ilmi ba'dhi lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha." Mempelajari ilmu di sebagian malam ini lebih aku sukai daripada aku menghidupkan malam tersebut. Dihidupkan dengan qiyamul lail, dihidupkan dengan membaca Al-Qur'an. Kata beliau, membaca ataupun mengulangi pelajaran ataupun tentang ilmu ini lebih aku sukai daripada menghidupkan malam dengan berzikir, dengan membaca Al-Qur'an, dengan qiyamul lail.
Saya pernah waktu ngaji sama Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama luar biasa yang punya karangan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dan masih banyak lagi kalangan beliau. Beliau katakan, beliau pernah ditanya, "Dokter, ini kenapa kok sering terlambat ikut jamaah subuh di masjid?" Beliau katakan waktu ngaji kitab fikih Anwarus Salik, beliau katakan, saya pernah ditanya tentang hal ini. Saya katakan bahwasanya saya ini sibuk di kamar khusus saya, di perpustakaan saya. Jadi beliau itu julukannya Al-Imam Suyuti fi asri, Imam Suyuti pada masanya. Saking sibuknya dengan ilmu, ilmu. Pulang mengajar paling cuma sebentar, makan, masuk lagi ke perpustakaan. Malamnya sampai subuhnya itu cuma di perpustakaan. Itu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Bagaimana dengan imam-imam yang lain? Kata Ibnu Abbas, mempelajari ilmu itu lebih aku sukai pada malam hari daripada aku menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti mempelajari ilmu itu dia derajatnya lebih tinggi. Kemarin dalil-dalilnya sudah kita bahas ya. Dari Al-Qur'an, dari hadis yang sudah. Karena kekhususan daripada kitab Ihya ini yang pernah saya sampaikan bahwasanya ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Yang pertama diberikan dulu, dihidangkan daripada dalil-dalil daripada Al-Quran, kemudian hadisnya, baru kalam ulama ataupun para sahabat. Nah, ini tentang keutamaan ilmu daripada para sahabat dan para ulama. Wa kadzalika Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ini juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sama seperti yang dinukil daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, juga Imam Ahmad ibnu Hanbal. Pernah dengar ceritanya Imam Syafi'i yang bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal? Pernah ya? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau punya guru, salah satu gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi karena saking cintanya seseorang terhadap gurunya, pasti yang diceritakan adalah orang yang dicintai. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Orang yang mencintai seseorang pasti lebih banyak ia sebut namanya. Kita cinta kepada Rasulullah, kita sering menyebut nama baginda Rasulullah. Begitu juga mungkin guru kita akan senang menyebut daripada nama-nama beliau. Imam Ahmad bin Hanbal ini paling sering menceritakan kezuhudan, keilmuan daripada Imam Asy-Syafi'i kepada putri beliau, kepada putri Imam Ahmad bin Hanbal. Dan suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal didatangi oleh Imam Asy-Syafi'i. Ketika sampai, dijamu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Senang Imam Syafi'i, makannya tidak tanggung-tanggung, banyak lagi makannya. Sudah selesai makan, sudah selesai sholat Isya, selesai makan, kemudian beliau meminta izin untuk ke kamar berbaring. Besok paginya beliau keluar dari kamarnya langsung ke masjid sholat subuh. Putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran. Kata bapak ini orang alim, orangnya luar biasa, tapi kok makannya banyak. Habis itu
habis makan, ayah saja kok qiyamul lail sepanjang malam, Imam Syafi'i tidur. Sudah gitu, paginya bangun langsung ke masjid, langsung sholat tanpa wudu lagi. Akhirnya dia tanyakan kepada ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga pusing, wah ini bagaimana ya? Tapi tetap berhusnudzon, namanya guru ya. Namanya juga gurunya ya, tetap dia muridnya tetap dia berhusnudzon terhadap gurunya. Akhirnya dia bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tersenyum saja. Iya, saya tahu bahwasanya makanannya orang soleh itu paling berkah. Makanannya orang soleh itu halal dan berkah. Maka saya makan sebanyak-banyaknya karena ingin mendapatkan keberkahan daripada makanan yang halal. Yang kedua, saya masuk dan tidak qiyamul lail ketika hendak menaruh kepalaku untuk berbaring, seakan-akan di hadapan mataku ini terbayang daripada kitabullah dan sunnatun Nabi. Sehingga ketika aku mempelajari daripada kitabullah dan sunnahnya baginda Nabi SAW, maka pada malam itu aku menghabiskan malamku tersebut dengan menyelesaikan 72 masalah fikih. 72 masalah fikih diselesaikan dalam satu malam oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal lagi qiyamul lail, lagi sholat, lagi baca Quran. Imam Syafi'i menyelesaikan 72 masalah fikih dalam satu malam. Dan aku tidak wudu karena wuduku masih ada. Wuduku mulai dari Isya sampai subuh ini masih ada. Maka aku sholat subuh dengan wudu Isya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal setelah Imam Syafi'i pulang, lihatlah ini orang alim, tidurnya itu menyelesaikan 72 masalah fikih. Tidurnya kita bagaimana? Itu keutamaan ilmu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, qiyamul lailnya saya sepanjang malam ya, ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Wa qala al-Hasan fi qawlihi ta'ala, Imam Al-Hasan beliau berkata dan menafsirkan, berkomentar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 21 yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Imam Al-Hasan beliau mengatakan, innal hasana fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Yang kita minta, ya Allah, Rabbana atina, ya Allah berikan kita di dunia ini kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat itu adalah surga. Nah, kebaikan di dunia yang kita minta hakikatnya adalah ilmu dan ibadah. Ya Allah berikan aku ilmu agar bisa beribadah dengan baik. Enggak ada orang yang mau sholat tanpa mengetahui fikihnya sholat. Mau tahu bagaimana batal atau tidak, sunnah wajibnya ataupun rukunnya di mana, harus punya ilmu. Mau sholat begitu saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujud atau belum? Belum wudu. Padahal tidak tahu. La sholata illa biwudu. Tidak sah sholatnya seorang tanpa dengan wudu. Harus punya ilmu. Kalau nggak ada ilmu ya nggak tahu. Bagaimana mau ibadah kalau nggak punya ilmu? Orang mau puasa, sudah nanti makan saja dulu. Nanti jam 7 baru tuh puasa. Bisa? Ya nggak bisa. Namanya puasa itu mulai dari terbit
fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Itu baru bisa dinamakan puasa. Ada orang puasa udah jam 5 nih, sudah ketemu buka sudah. Ataupun matahari belum terbenam. Bisa buka? Belum bisa. Nah, itu harus punya ilmu. Mau sholat pun demikian. Nah, ini sudah masuk waktu sholat Isya atau belum? Oh belum. Tahu kita lagi sholat. Allahu Akbar. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sholat apa? Sholat Isya. Ini belum Isya, belum sedikit lah. Sudah, Allah lebih tahu. Inti yang tahu. Karena tidak punya ilmu. Karena salah satu syaratnya daripada sah salat ma'rifatu dukhulil waqt, mengetahui masuknya waktu salat. Kalau nggak punya ilmu, mau tahu bagaimana? Betul? Iya, harus punya ilmu. Punya ilmu dulu baru bisa beribadah. Nggak punya ilmu nggak bisa beribadah. Bisa katakan orang mau bangun rumah aja punya ilmu. Tidak punya ilmu, roboh. Ada gempa sedikit saya rubuh. Karena konstruksinya dengan tidak punya ilmu konstruksi. Bahaya. Wa qila li ba'dil hukama. Ada beberapa ahli-ahli hikmah pernah ditanya, ayul asya tuqannitni, hal-hal apa saja yang kalian nasihatkan kepada kami. Qala, salah satu daripada ahli hikmah itu mengatakan, al asya allati idza ghurikat safinatuka sabahta ma'aka, yaitu sesuatu yang apabila perahumu ini dia bocor, dia tenggelam, sesuatu tersebut engkau akan menyelamatkan bersama, engkau akan selamat ataupun menyelamatkan diri dengan sesuatu, membawa sesuatu tersebut. Nah, ini misalnya kita punya dompet, oh isinya macam-macam, ATM apa segala macam yang penting-penting, ya kan? Ketika terjadi kecelakaan, ya kan, kapalnya terbakar ataupun tenggelam, otomatis kita berenang menyelamatkan sesuatu yang menurut kita ini sangat penting, ya, yang harus diselamatkan. Maka beliau katakan, al-yasya alladhi ghurikat safinatuka sabahta maka, yakni sesuatu yang sekiranya kalau kapalmu itu tenggelam, engkau akan berenang untuk menyelamatkannya, yaitu adalah ilmu. Berarti sangat penting itu. Sangat penting. Sampai-sampai dianggap sebagai suatu jiwa yang harus selamatkan, ilmu. Ini terkait dengan keutamaan ilmu. Wa hukiya dzalika fi wasaya Luqman ibnihi, dan juga diceritakan dalam wasiat-wasiat Luqman al-Hakim terhadap anaknya. Qala ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum, wahai anakku, duduklah dengan para ulama. Wa zahimhum, zahimhum seperti apa ya? Sudah nyerempet ke sana. Dosi mau sudah masuk saja. Paksa. Zahimhum birukbataik, datang kepada mereka, sandarkan
kedua lututmu ke lutut mereka. Ini kalau lebih dalam lagi ini terkait dengan biasanya guru-guru spiritual, ya. Fa inna Allah subhanahu yuhyil qulub binuril hikmah kama yuhyil ard bi bawabilis sama. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati ini dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah hidupkan bumi ini dengan daripada kucuran daripada air daripada langit. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian daripada ahli-ahli hikmah, idza matal alim bakahul hut fil ma wat tayr fil hawa. Apabila seorang alim dia meninggal, maka akan ditangisi oleh ikan-ikan di laut. Wat tayr fil hawa, dan burung-burung di angkasa. Wa yafqudu wajhu wa la yunsa dzikruhu. Wajahnya memang hilang, akan tetapi ingatannya tidak hilang. Ini keutamaan-keutamaan daripada ilmu. Mudah-mudahan terus memberikan kita motivasi untuk tidak bosan-bosan kita mencari ilmu, tidak bosan-bosan kita duduk di majelis ilmu. Ya, kita tidak bosan-bosan untuk duduk di majelis ilmu. Walaupun yang diajarkan itu satu huruf, alif saja, ba saja, insya Allah itu akan bermanfaat daripada kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini kiranya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد أشرت العنات من أوصفه تحيي القلوب تحيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السراء قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجت بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد عليه إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا. واربط بكل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق صلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا. واقضنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا رب اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآل ما حركت ريح الصبا وغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.